Apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita melanjutkan cerita Donghua Battle Truck Devon. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Tidak, bukan itu. Rumornya laut spiritual 7 warna terletak di sana dan alam suci Buddha sangat luas, berisi banyak area Buddha terlarang. Banyak di antaranya belum saya jelajahi. Tapi jika Tuan ingin menemukannya, saya pasti akan mengerahkan seluruh kekuatannya dan mencoba segala cara untuk menemukannya. Yonantian berbicara dengan hormat, kepalanya tertunduk. Dia adalah pria yang cerdas dan tahu bahwa dia tidak boleh memberikan petunjuk apapun saat ini. Jika tidak, dia akan langsung dibunuh oleh Xiuyan. Apakah Anda yakin jika kita berdua memasuki alam suci Buddha ilahi, kita tidak akan dibunuh oleh formasi penyegelan iblis cahaya Buddha? Dewa Bango menatap Yonantian dan berkata dengan suara berat. Mendengar itu, Xiuyan langsung merutkan kening dan matanya berkilat dengan niat membunuh saat menatap Yonantian, yang membuat ekspresi Yonantian langsung berubah dan kepanikan muncul di matanya. Jadi dia buru-buru menjawab, "Jangan khawatir tentang formasi ini, saya bisa menjamin keselamatan Anda dan saya tidak akan berani berpikir macam-macam, apalagi menjebak tuanku." Dahi Yonantian dipenuhi keringat dingin. Meskipun tidak jelas apakah dia benar-benar takut atau hanya berpura-pura takut, setidaknya perilakunya saat ini tidak menunjukkan masalah apapun. Namun, penyebutan Dewa Bango membuat Xiuyan cukup waspada. Bagaimanapun dunia yang berbeda memiliki aturan yang berbeda, dan struktur kehampaan juga sangat berbeda. Melihat nebula luas yang muncul di sekitarnya dengan bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya berkumpul bersama dalam tatanan yang sempurna, terlihat sungguh menakjubkan. Namun Dewa Bango mengabaikan Yonantian dan malah mengeluarkan peta bintang milik alam misteri surga barat dan menemukan nebula terbesar dengan celah terbesar di jalurnya. Dan itulah alam suci para dewa dan Buddha, sumber kehidupan seluruh alam misteri surga barat dan tempat bersemayamnya makhluk-makhluk perkasa yang tak terhitung jumlahnya. Alam bintang di dalamnya tak terhitung jumlahnya. Bahkan Yonantian yang telah berkultivasi hingga tingkat kelima masih memiliki banyak area terlarang yang belum ia kunjungi, yang menunjukkan tidak hanya banyaknya alam bintang, tetapi juga kompleksitasnya yang luar biasa. Pada saat ini, Dewa Bango telah mengaktifkan kompas surgawi dan mulai melintasi kehampaan. Meskipun tidak sekuat jiwa gua kekosongan milik Xiuyan, tapi kecepatannya tetap sangat mencengangkan. Saudara Xiuyan, ada lelang besar dewa dan iblis. Kita bisa pergi dan mengumpulkan beberapa informasi, dan mungkin ada beberapa barang yang Anda butuhkan di sana. Jadi, bisakah kita pergi dulu lalu menuju ke alam suci Buddha ilahi? Dewa Bango menatap Xiuyan dan berkata perlahan. Setelah meninggalkan dunia gunung dan lautan, dia masih sama sekali tidak tahu tentang situasi di alam misteri surga barat. Meskipun Yonantian sedang diancam nyawanya oleh Xiuyan, seseorang harus selalu waspada terhadap orang lain, terutama seseorang yang bisa bersekongkol dengan Suzu untuk memburunya di dunia sensi dan dunia gunung dan lautan. Dan Xiuyan tentu saja tidak bisa mempercayai orang seperti itu. Tidak peduli sumpah apapun yang dia ucapkan, namun tepat ketika Xiuyan tidak menyetujui permintaan Dewa Bango, tiba-tiba fluktuasi muncul dari cincin itu. Dan kekuatan jiwa Xiuyan segera merasakan sesuatu yang terpancar dari 9 topeng itu. Pada saat inilah mereka memanggil Chang Mesi untuk rapat. Dibandingkan dengan pertemuan alam dewa kekacauan, pertemuan Chang Mesi jarang diadakan. Lagi pula pertemuan-pertemuan ini selain membual tentang prestasi mereka di dunia, tidak memiliki tujuan lain. Namun Chang Mesi ini seperti orang gila, sehingga mustahil untuk memprediksi niat mereka. Jika Xiuyan tidak menghadiri pertemuan itu, pasti akan menimbulkan kecurigaan. Xiuyan juga ingin melihat apakah penguasa ilusi benar-benar merencanakan sesuatu, sehingga dia dapat memastikan satu hal.
Chang Mesi memang bisa dibunuh, tetapi hanya jika dia menemukan tubuh sebenarnya di balik topeng 7 indera. Ini masih banyak dugaan Xiaoyan untuk saat ini. Bagaimanapun pada akhirnya, penguasa ilusi meskipun licik masih menyisakan banyak jalan keluar untuk dirinya sendiri. Xiaoyan menghancurkan peti mati emas perlindungan. Memiliki istana bintang jelas bukan strategi yang baik. Dan fakta bahwa dia tetap bersembunyi dalam peti mati dengan jelas menunjukkan bahwa aturan dunia gunung dan lautan ini tidak lagi mentolerir jiwanya. Untuk mengkonfirmasi semua kecurigaan ini, yang dibutuhkan hanyalah memasuki pertemuan Chang Mesi, di mana jawabannya akan terungkap. Namun saat ini di kompas Dewa Bango, setiap gerakan yang tidak biasa di sini pasti akan menarik perhatiannya. Sebaik apapun hubungan dengan Dewa Bango, seseorang tidak boleh mudah mempercayainya, terutama karena ini menyangkut masalah Chang Mesi yang sangat sensitif. Jadi Xiaoyan dengan cepat mempertimbangkan situasinya. Tindakan paling aman adalah menggunakan Yetian sebagai wadah untuk sementara menyingkirkan avatar pemakan jiwa, lalu meminta avatar pemakan jiwa mengenakan 9 topeng dan memasuki pertemuan Chang Mesi melalui topeng tersebut. Dengan lambaian tangannya, Xiaoyan memanggil panji penekan jiwa. Kemudian semua fragmen jiwa yang terkumpul telah lenyap. Hanya misalkan Yetian. Jiwa terbelah dari Suzhu dan sisa jiwa anggota klan Yuanzhen. Kemudian lapisan cincin jiwa yang dulunya berkilauan pada mereka telah lenyap. Namun kali ini Xiaoyan melihat panji penekan jiwa yang sebenarnya merupakan harta karun ofensif yang ampuh. Meskipun hanya dapat digunakan sekali untuk mengumpulkan sejumlah besar jiwa. Namun, pada saat-saat kritis, ia mampu melepaskan serangan jiwa yang tak terduga. Kemudian membebaskan Yetian. Lebih jauh lagi, avatar pemakan jiwa terpisah dari punggung Yetian. Berikutnya dari samping. Pada saat yang sama, avatar pemakan jiwa terus mengumpulkan jiwa dan mencapai tingkat alam kekosongan dalam kultivasi jiwa. Meskipun secara fundamental berbeda dari jiwa alam kekosongan milik Xiaoyan, meskipun kekuatan jiwa avatar pemakan jiwa tidak dapat terus menerobos ke alam yang lebih tinggi, tapi dia dapat mengakumulasi kekuatan jiwa. Oleh karena itu, ketika ia bergabung dengan tubuh utama pada saat-saat kritis, ia dapat melepaskan kekuatan jiwa yang menakjubkan. Kemudian Xiaoyan memberikan topeng Jiu Gengsi kepada avatar pemakan jiwanya. Setelah meninggalkan panji penekan jiwa, Yetian berubah menjadi awan ungu hitam dan melayang di kehampaan, seperti kuda liar yang lepas kendali, tanpa menoleh ke belakang. Energi jahat yang begitu kuat. Dewa Bango menoleh dan tak kuasa berkata, "Saya ingin tahu apakah Dewa Bango tahu tentang Yetian?" Kata Xiaoyan. "Iblis yang telah berkultivasi hingga mencapai titik transendensi. Saya pernah mendengar tentang dia. Hal seperti itu tidak mudah dikendalikan. Sudah Xiaoyan sebaiknya berhati-hati saat menjaganya di sisi Anda." Dewa Bango mengangguk dan memberi nasihat. "Iya, terima kasih atas pengingatnya, Saudara He." Setelah menjawab, Xiaoyan duduk bersila dan menutup matanya, membenamkan pikirannya dalam perjalanan kesadaran. Sesekali lagi di alam dewa kekacauan, Xiaoyan melihat ke bawah dan melihat platform batu tempat dia berada. Melihat ke atas, dia melihat beberapa sosok biru gelap berdiri di sana. Jelas dia adalah yang terakhir tiba. Karena suara-suara terdengar dari antara mereka, dan Xiaoyan tidak menyadari kehadiran mereka saat tiba. Kemudian Xiaoyan segera mengalihkan pandangannya ke platform batu keempat, tempat Simo sebelumnya berdiri. Benar saja, platform itu kosong. Ketidakhadiran Simo dalam pertemuan Chang Mesi ini berarti dia benar-benar telah menderita pukulan berat. Tanpa peti mati emas yang melindungi jiwanya, dia kemungkinan akan segera lenyap menjadi ketiadaan. Oleh karena itu, pertemuan Chang Mesi tidak lagi penting. Karena Simo tidak datang, maka Chang Mesi bisa dibunuh. Xian merasa ngeri memikirkan hal itu.
Apakah Chang Mesi yang ia dapatkan dengan topeng Chiu Geng mati atau hidup? Karena yang ia bunuh saat itu tidak memiliki tubuh fisik maupun jiwa. Topeng Chiu Geng yang asli mungkin masih hidup. Bagaimanapun itu terlalu aneh. Zhou Yan tidak mengerti apa yang mereka rencanakan karena mereka tidak memiliki tujuan yang jelas sama sekali. Seperti sekelompok anak-anak yang bermain permainan tanpa tujuan. Asik dengan hiburan mereka sendiri. Nah, sekian dulu cerita kali ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.